Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semuanya. Kali ini saya akan membahas dari sub kajian antropologi tentang perubahan budaya atau yang disebut dengan perubahan sosial budaya. Nah, kita dikejutkan oleh peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini, walaupun itu kasus-kasus, tapi sebenarnya itu yang muncul kasus itu, tapi yang lain itu kan mesti banyak kasus-kasus yang tidak terlihat, tidak viral. Salah satu contoh adalah yang paling terakhir adalah kasus Gus Miftah yang diduga dia ini menghina seorang bapak pedagang kaki lima, penjual es teh. Waktu Gus Miftah ini mengadakan selawatan atau pengajian begitu di Magelang. Ini viral banget. Sampai berhari-hari ini semua orang terlibat, ya, netizen maksud saya, sampai di luar negeri loh, sampai Perdana Menteri Malaysia pidato juga secara resmi mengatakan Gus Miftah ini. Jadi hati-hati, zaman ini adalah zaman viral atau zaman medsos, ya, hati-hati banget. Seorang pimpinan atau pejabat negara, Gus Miftah ini kan bukan hanya pendakwah, dia juga pejabat tinggi negara, ya, dari kabinet Presiden Prabowo. Kemudian yang viral yang kedua yang juga luar biasa mengejutkan adalah bagaimana seorang anak umur 14 tahun bisa membunuh bapaknya, neneknya, dan hampir ibunya. Ibunya tidak sampai meninggal, tapi itu parah lukanya. Ini kan mengherankan, kok bisa terjadi begitu ya? Kok bisa terjadi begini ya? Ya, yang viral berikutnya adalah bagaimana seorang pemuda disabel namanya Agus itu yang tidak punya tangan, cacat sejak lahir, ya, disabel sejak lahir, sekarang udah mahasiswa semester 7, didakwa memperkosa atau melakukan pelecehan seksual terhadap 13 wanita di Mataram, Lombok. Rame kan itu, pro kontra. Ada yang menuduh polisi itu salah tangkap atau salah pendakwaannya. Ya. Yang kedua, ada yang mengatakan itu pinternya si Agus, itu dari sisi psikologi forensik mengatakan bahwa itu pintarnya dia memanipulasi mindset orang lain, terutama wanita, katanya yang lemah. Itu seperti bukan hipnotis sebenarnya, itu tata cara untuk mempengaruhi mindset orang, dan itu berhasil. Saya kira udah banyak terjadi itu di media-media sosial pakai WhatsApp dan sebagainya. Kemudian viral yang berikutnya adalah bagaimana Guru Supriyani yang hampir dihukum, hampir karena udah di pengadilan. Hukumannya cukup berat itu, karena itu ada undang-undang perlindungan anak, bisa lebih dari 10 tahun. Kalau itu terbukti. Untungnya viral, dan guru ini tidak jadi dihukum karena memang tidak bersalah. Dia ini tidak bersalah, hanya proteksi yang berlebihan dari seorang tua oknum polisi pada anaknya. Dan anaknya sebenarnya udah mengatakan bahwa dia tidak dipukul, tapi orang tuanya nggak percaya. Akhirnya rame banget itu, sampai berbulan-bulan. Kemudian viral berikutnya yaitu bagaimana seorang anak, ya, itu bisa melakukan itu, ya, bisa melakukan itu, aneh itu. Ya, kemudian bagaimana Gus Miftah seorang pendakwah itu bisa melakukan hal itu, walaupun dia bilang sudah biasa bercanda seperti itu. Tapi kasusnya itu menjadi ramai, hampir seluruh Indonesia, netizen, wow, itu membuli, ya, bahkan menyuruh Pak Presiden, menghimbau kepada Presiden Prabowo untuk memecat Gus Miftah sebagai bagian daripada anggota kabinet karena memalukan katanya.
walaupun ada beberapa menteri sebelumnya yang juga lumayan memalukan, tapi tidak seviral ini. Netizen menerima itu, tapi ini betul-betul nggak terima karena Gus Miftah ini terkenal agak tinggi hati. Ya pernah terjadi waktu kampanye itu bagi-bagi uang di Madura itu, dan banyak kasus lain. Katanya sering menghina orang kecil. Kenapa ini menjadi viral? Ya, kenapa menjadi luar biasa? Ya. Karena ini adalah zaman IT, Information Technology, yang dulu 1980 sudah diramalkan oleh seorang futurolog. Futurolog itu ilmu seseorang yang memahami tentang ilmu masa depan, situasi masa depan, bukan ilmu. Jadi ilmu yang bisa meramalkan suatu peradaban masa depan, budaya masa depan, perubahan sosial yang luar biasa sehingga terjadi kejutan-kejutan yang tidak masuk akal tadi itu. Ya, salah satu yang tidak masuk akal juga munculnya pandemi dulu, COVID-19, yang orang tidak menyangka begitu gelombang itu luar biasa seluruh dunia. Sehingga katanya COVID ini menyebabkan orang sadar bahwa zaman ini udah berubah. Jadi orang bisa kerja dari rumah, belajar dari rumah. Ada IT, ada Zoom, ya. Ada medsos, orang tidak bisa ngobrol secara tatap muka karena pandemi, pakai WhatsApp atau media sosial yang lain, di Facebook dan lain-lain. Jadi dunia nyata yang kita tiap hari ketemu ini kan tradisional. Kalau kita berhubungan satu sama lain, ya, berinteraksi satu sama lain, zaman-zaman dulu sampai zaman-zaman komunitas yang masih tradisional kan harus tatap muka. Tapi sekarang yang teman saya itu bukan hanya tetangga, bukan hanya saudara, tetapi seluruh dunia. Saya punya Facebook, followers saya itu sekitar 6 ribuan orang, dan itu kebanyakan dari Indonesia, tapi ada banyak orang luar negeri yang teman saya, yang saya tidak kenal awalnya. Memang ada yang kenal, tapi lebih banyak tidak kenal. Menjadi, terus ada grup-grup Facebook, ada grup-grup WA. Saya punya WA grup masyarakat di kampung saya sana, tempat kelahiran saya di Banyuwangi, dan itu menjadi akrab. Saya sebenarnya hanya kangen aja kampung halaman, tapi dengan cara ini saya bisa berbahasa Banyuwangi, ya, karena kalau enggak hilang bahasa Banyuwangi, dan budaya Banyuwangi juga saya bisa memahami komunitas di sana. Tetapi ini sebenarnya sudah diramalkan oleh Alvin Toffler. Tadi saya bilang futurolog, ahli futurologi. Jadi futurologi itu ilmu yang bisa meramalkan bagaimana perubahan kebudayaan masa depan. Yang 1980 beliau ini sudah menulis banyak buku, ya, hampir 10 buku. Dan yang terkenal adalah apa yang diberi nama future shock, kejutan masa depan. Alvin Toffler menulis itu, ya, 1970-an dimulai sampai selesai 1980. Dia meramalkan bahwa nanti pada satu saat kebudayaan, peradaban itu berubah total. Tidak seperti pada zaman-zaman awal yang di gelombang satu itu disebut gelombang feudalisme, di mana yang berkuasa itu yang pemilik tanah, raja. Kenapa raja berkuasa? Karena dia memiliki atau menguasai wilayah yang luas. Kemudian berubah menjadi periode kedua, ya, gelombang kedua, yaitu zaman industri, di mana yang paling berkuasa itu ya pemilik atau komisaris perusahaan, karena itu industri kan. Jadi ada pabrik-pabrik, ya, kemudian industri-industri pesawat terbang. Mereka ini yang menguasai dunia karena kaya raya, bahkan bisa mempengaruhi penguasa yang republik, ya, yang dipilih, bahkan raja dia kuasai juga. Saya kira di Amerika itu ada mengatakan bahwa ada lobby di sana, lobby pedagang, ya, lobby bisnis yang bisa mempengaruhi pemerintahan politik di Amerika. Di Indonesia sama aja.
Sama aja di sini ada lobi-lobi pengusaha besar yang bisa mempengaruhi pemilihan umum. Bahkan pilkada kemarin kan banyak disebut tanda petik cukong-cukong gitu ya. Jadi ini kan menarik ya. Jadi orang tidak pernah membayangkan bagaimana sekarang ini ya, sesuatu yang viral itu luar biasa dampaknya terhadap kehidupan individu maupun masyarakat. Contoh soal tadi itu Gus Miftah. Bagaimana Gus Miftah ini yang memang kaya ya, pendakwah, kemudian sekarang politikus juga, menjadi salah satu bagian dari kabinet Presiden Prabowo, kemudian dijatuhkan derajatnya hanya gara-gara salah ngomong. Mungkin dia keliru lidah ya, mist of the tongue namanya. Dan dia sudah minta maaf, tapi orang menuntut supaya Gus Miftah diberhentikan dari kabinet. Ini orang tidak pantas menjadi pejabat tinggi di negeri ini. Kemudian bagaimana seorang anak yang umur 14 tahun tahu-tahu membunuh bapak, ibunya, dan neneknya. Ibunya belum terbunuh ya, tapi luka parah. Itu tidak masuk akal kan? Bagaimana seorang anak bisa berbuat seperti kejam itu? Ini anak tunggal. Nah ini perlu diteliti dari perubahan-perubahan kebudayaan itu. Sekarang ini kan hubungan antara anak dan orang tua, apalagi nenek, itu kan sudah tidak seperti dulu, sudah berubah total. Ya, sudah berubah total. Ada teman saya yang mengeluh, gimana cucu saya kok tidak bisa nyambung ya dengan saya. Dia punya dunia sendiri, saya sendiri. Ya memang seperti itu. Masing-masing kadang-kadang ada anekdot itu. Makan bersama satu meja, satu keluarga, semuanya pakai HP, ya. Tidak ada yang ngomong satu sama lain, mereka ngomong di tempat lain atau anak-anaknya mungkin main game dengan orang lain, ya. Setelah itu makan bersama memang ngobrol sebentar, Pak ambil lagi HP-nya, ya itu banyak anekdot-anekdot seperti itu. Jadi sekarang dunia bukan hanya dunia nyata, tetapi juga dunia tidak nyata, ya. Jadi ini yang luar biasa. Dunia maya ini luar biasa. Saya bisa punya teman di seluruh dunia. Followers Facebook saya itu ada 6.000 orang. Dan semuanya kadang-kadang kontak dengan saya, berhubungan dengan saya, walaupun banyak yang saya tidak kenal. Ini luar biasa. Sekarang TikTok. Bagaimana TikTok itu orang menjadi viral dan kaya raya. Bagaimana seorang YouTuber yang di Jakarta ada yang banyak kaya raya atau kaya raya, ya. Apalagi sekarang ada judol, ya, judi online. Judi online ini menyebabkan ya orang menjadi tidak karu-karuan hidupnya. Banyak yang bangkrut, banyak yang bercerai, banyak yang hampir bunuh diri. Ini mengerikan ya dunia ini. Ini sisi negatifnya yang kiri ya. Kalau tapi sisi positifnya kan luar biasa. Ada bisnis online, belanja online, kita dipermudah. Walaupun dampaknya adalah yang offline-nya mati. Ya, UMKM katanya mati kalau tidak pakai online. Ini luar biasa kan? Kita bisa belanja dari negeri Cina itu yang online, ya didatangkan dari sana walaupun barangnya mungkin sudah di Jakarta. Ya, jadi luar biasa ini. Jadi bisnis online ini luar biasa. Kemudian ada, misalkan ada ojek online, transport online, taksi online. Sekarang ini sudah begitu luar biasa ya, orang tidak punya mobil bisa punya mobil walaupun sebentar, nyewa sebentar mungkin 1-2 jam. Ini kan perkembangannya yang tidak lama, begitu tiba-tiba, tahu-tahu angkut habis, tidak ada. Kok tinggal satu? Ya iya, tinggal 1-2 karena ada ojek online, ya, ada taksi online, macam-macam. Ya. Kemudian orang belanja makanan, sekarang ada GoFood, ada GrabFood, ada food online, belanja makanan online. Ini kan luar biasa. Sekarang kita belajar itu bukan hanya sekedar membaca buku ya. Dulu kan harus membaca buku ya. Bukunya kadang lama, harus cari. Saya pernah menulis disertasi
itu harus mencari buku di perpustakaan LIPI Jakarta sana dan UGM. Jauh sekali dan di sana jarang dibaca, banyak debunya. Sampai begitunya. Tapi sekarang ini dengan satu gadget itu bisa belajar apa saja di situ, ya. Apa saja, bahkan sekarang yang luar biasa itu ada AI, ya, teknologi AI yang akan nanti mempengaruhi pekerjaan manusia direbut oleh AI ini. Sekarang sudah ada itu di Cina, sudah dibuat satu pengantaran barang itu tidak tanpa driver, ya, tanpa driver. Jadi mobil itu udah otomatis pergi kemana-mana tanpa ada sopirnya. Bahkan taksi sudah ada katanya di Amerika dan Cina itu. Jadi pakai AI. Gitu. Nah ini perkembangan kebudayaan dan peradaban yang sangat-sangat luar biasa. Satu kasus yang terbaru misalkan, bagaimana seorang disabel yang tidak punya tangan diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 13 wanita. Ini kan walaupun dia membantah ini dan itu, tapi banyak saksi dan ini belum terbukti di pengadilan. Mungkin bisa pria ini atau pemuda ini bisa dihukum bersalah atau belum tidak bersalah. Nanti kita buktikan di pengadilan. Tetapi yang luar biasa itu ramainya kan. Banyak yang pro dan kontra. Ada yang setuju bahwa Agus ini harus dihukum karena sudah melecehkan begitu banyak wanita. Dan itu ada buktinya karena ada saksi juga yang tempatnya dia ngamar itu sudah mengatakan bahwa Agus ini berkali-kali bahwa wanita itu berganti-ganti, bahkan pembimbing skripsinya juga mengatakan begitu, ganti-ganti wanita yang nganter itu. Jadi ini luar biasa kan, jadi sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak masuk akal. Saya tidak tahu bagaimana nanti, ini baru abad 21 ya, abad 22 dan berikutnya, perkembangan teknologi yang luar biasa ini akan merubah gaya hidup manusia. Sekarang misalkan gaya hidup makan, bagaimana orang begitu ceroboh makan apa saja yang diiklankan ya oleh media tanpa mengetahui bahwa itu bahaya untuk kesehatannya, terutama untuk manula, untuk lansia. Ya, ada banyak frozen food yang saya tidak tahu bagaimana itu disimpan dengan baik, apa masih layak dikonsumsi atau enggak. Seharusnya kalau menurut budaya tradisional, makan itu yang segar, yang betul-betul asli, makanan yang mentah itu dimasak sebentar, yang disebut dengan slow food. Lawannya fast food. Sekarang ini banyak fast food yang di Amerika disebut apa itu makanan sampah, ya, makanan sampah itu. Karena apa? Karena fast food ini dimasak dengan cepat, dengan mesin yang luar biasa, ya, dan itu katanya tidak sehat. Jadi slow food yang dimasak oleh orang-orang tradisional itu jauh lebih sehat, apalagi kalau dimakan yang masih mentah, misalkan buah yang tidak dimasak, ya, pisang yang tidak dimasak misalkan, dan buah segar, makanan-makanan segar, sayur. Ini penting untuk menopang kesehatan kita, terutama yang lansia. Saya kan sudah bikin konten kemarin tentang bagaimana kesehatan sudah berubah. Ya, orang tidak paham tentang bahaya-bahaya minuman keras dan sebagainya. Judi online ini juga karena pengaruh IT. Ya, bagaimana judi online mempengaruhi kehidupan jutaan orang Indonesia yang bangkrut gara-gara judi online. Bahkan dikendalikan dari luar negeri. Itu sesuatu yang luar biasa yang tidak masuk akal. Future shock, kejutan masa depan. Yang sekarang ini masa depannya ya sekarang ini. Itu kan dulu meramalnya kan 1980, Alvin Toffler itu. Dulu orang tidak percaya Alvin Toffler dikira pemimpi. Kok bisa dia meramalkan seperti itu? Seperti tidak masuk akal, tidak masuk akal. Oh, ternyata kan dipercepat dengan pandemi. Penggunaan IT ini dipercepat dengan pandemi yang luar biasa. Ya,
Bahkan sekarang ada orang IT yang mengatakan besok handphone itu tidak seperti ini, tapi ada chip-chip yang dipasang di sini. Sekarang sudah ada kacamata, handphone kacamata sudah ada. Itu kalau melihat YouTube tidak usah begini-begini, tapi otomatis diklik-klik gitu. Bahkan bisa dibuka dengan ngomong ya sekarang ini. Kan banyak itu kalau di Google itu mencari sesuatu itu pakai ngomong aja itu. AI, ya, teknologi AI yang nanti akan mempengaruhi kehidupan manusia dalam pekerjaan. Semua akan ditangani AI. Tadi saya sudah jelaskan itu. Jadi ini adalah future shock yang oleh Alvin Toffler diramalkan 1980 dan sudah terjadi sekarang ini. Orang tidak pernah membayangkan dulu kalau berhubungan itu harus nyata, harus dunia nyata, tidak dunia maya. Sekarang ini pacaran pakai dunia maya, jarak jauh sejauh apapun santai aja kan ada video call. Dulu ketika handphone baru-baru, saya tidak percaya. Nanti pada suatu saat teman saya ahli IT mengatakan bukan apa pakai message itu, nanti video call bener, baru tahun 2000-an baru ada itu. Saya kaget juga itu. Saya pikir dulu enggak ada gitu. Enggak mungkin ada gitu. Tapi ini perkembangan IT ini mempengaruhi perubahan kebudayaan dan peradaban. Geopolitik berubah. Dulu Cina yang miskin sekarang menjadi kaya raya. Dulu siapa yang berani lawan Amerika, sekarang Cina berani. Geopolitik berubah. Siapa yang bisa meramalkan kalau Israel berantem dengan Palestina? Dulu memang sudah, tapi tidak separah sekarang. Siapa yang meramalkan Ukraina perang melawan Rusia? Tidak pernah ada yang meramalkan. Terjadi sekarang itu. Dan pengaruhnya besar terhadap supply makanan ya, supply tepung itu. Jadi tepung gandum maksud saya. Jadi luar biasa ini. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan yang akan datang ini peradaban menjadi lebih baik, damai dan saling cinta, tidak ada perang lagi. Mudah-mudahan. Tetapi perlunya memahami futurologi oleh Alvin Toffler ini, kita bisa siap-siap. Sekarang ini banyak orang nggak siap. Ya, berantem dengan suami istrinya atau suaminya atau istrinya hanya gara-gara salah paham dengan gadget ini. Ya mungkin suaminya pacaran dan sebagainya. Itu mengerikan kan. Jadi oleh karena itu kita harus siap masa depan perubahan yang luar biasa lagi. Saya tidak tahu bagaimana perubahannya. Saya udah umur 78, kemungkinan tidak akan tahu lagi bagaimana perkembangan IT yang luar biasa ini. Saya kira itu mudah-mudahan pelajaran ini, pembelajaran antropologi ini tentang perubahan budaya bisa diantisipasi dengan kesiapan mental kita. Nanti ketemu banyak orang yang berbeda dan peradaban yang berbeda. Saya kira itu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.